Halo, apa kabar? Baik kan? Baik, materi kali ini adalah kita akan belajar membuat kalimat di dalam materi activity atau materi aktivitas. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Silakan disimak baik-baik video-video berikut ini. Silakan disimak. Baik, materi yang A, di sini ada rumusnya ya. Jadi Dewi, Ayu, orang lebih dari satu, itu ditambah, panah itu maksudnya ditambah ya, dengan activity atau aktivitas. Nah, nanti contohnya kalimatnya dibaliknya ya, di video berikutnya. Nah, ini contohnya. Nomor 1, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Nah, I itu tadi adalah subjeknya ya. Yang pertama tadi, Dewi Ayu tadi. Terus go to school ini adalah aktivitasnya. Jadi digabung Dewi Ayu ditambah aktivitas ya. Seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan nomor 2 itu. Yang kedua itu ya, you play doll. You itu tadi subjeknya, Dewi Ayu itu tadi golongannya itu. Terus tanda penghubung, play doll, play itu bermain aktivitasnya ya. Nomor 3 juga gitu, orang lebih dari satu, Dian and Dani. Itu pelakunya, sleep itu aktivitasnya. Seperti itu ya, gampang, tinggal merangkai saja ya, sesuaikan rumus yang. Kalau contoh yang nomor 4, di situ orang lebih dari satunya adalah pengganti ya, misalkan murid. Murid itu kan student. Nah, karena lebih dari satu, maka ditambahi s, students. Jadi murid-murid ya. Seperti itu. Misalkan guru, teacher, gurunya satu. Kalau guru-guru, teachers, ada s-nya ya. Itu tadi maksudnya. Oke, paham? Kemudian rumus yang B, subjeknya atau pelakunya itu he, she, orang satu ya. Untuk artinya nanti di belakang. Ditambah activity atau kegiatan. Namun kalau kegiatannya ada have-nya, di rumus B ini harus have-nya dirubah menjadi has. Ya, misalkan have dinner menjadi has dinner. Itu khusus rumus yang B ya, beda dengan rumus yang A, have tetap have. Kalau yang B, have menjadi has lunch, have dinner menjadi has dinner, has breakfast, dan lain sebagainya. Terus di belakangnya ditambah s atau es untuk kegiatan lainnya ya. Nanti ada contohnya dilihat. Tapi kalau have atau has tidak perlu ditambahi s atau es, itu sudah rumusnya seperti itu. Contohnya contoh yang nomor 1, he reads book. He adalah pelakunya, read book tadi adalah aktivitasnya. Nah, seperti rumusnya, untuk rumus B ini ditambahi s atau es ya. Di situ ditambahi s, read-nya ditambah s menjadi reads. He reads book ya. Dia laki-laki membaca buku. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu Doni watches TV. Doni pelakunya, watch TV itu kegiatannya. Tapi karena rumusnya rumus B ditambahi es. Ya, terus yang nomor 3, she has lunch. Nah, rumus B have menjadi has. Tapi kalau rumus A, I have lunch. Tapi karena rumus B, she has lunch. Dia perempuan makan siang. Nah, berikut adalah contoh-contoh aktivitas atau kegiatan yang ditambahi es belakangnya untuk rumus B. Yaitu jika kalian kegiatannya seperti watch menjadi watches, wash menjadi washes, go menjadi goes, study menjadi studies, mix menjadi mixes, dan miss menjadi misses. Ini contoh-contohnya. Kebanyakan yaitu tadi itu. Kalau selain itu tadi,
kemungkinan besar tambah S saja. Misalkan sleep, di situ kan tidak ada sleep, berarti sleeps tambah S saja. Terus read, membaca, menjadi reads. Terus apalagi? Untuk play cukup S ya, plays ya, beda dengan study karena sebelum Y itu huruf hidup vokal ya, play, PLAY. Jadi PLAY ya, play, mandi, pace. Pokoknya intinya kalau kalian ketemu kegiatan 6 ini, kalian tambah ES ya. Selain ketemu 6 ini, tambah ES saja. Karena kalau dijelaskan lebih lanjut lama, panjang ya, dan kalian mungkin akan kesulitan. Jadi tambah satu lagi misalkan kiss ya, mencium menjadi kisses. Nah, selain itu sudahlah. Ini kebanyakan anak SD pakai kalimat ini aja ya. Rumus yang C ini negatif dari rumus A tadi ya. Orangnya atau subjeknya Dewi Ayu atau orang lebih dari satu ditambah do not disingkat don ya, yang artinya tidak. Setelah itu ditambah kegiatan ya. Kalau yang A kan tadi tidak ada do not atau donnya. Nah, yang C ini ditambahi do not atau don. Contohnya kita lihat sebagai berikut ya. Contoh pertama, I do not sleep. Saya tidak tidur. Contoh yang kedua, we don't read. Kita tidak membaca. Do not sama don't sama, tidak ya. Contoh yang ketiga, orang lebih dari satu, yaitu Adi and Ida don't wake up. Adi dan Ida tidak bangun ya. Pokoknya sesuaikan rumusnya pasti bisa. Rumusnya dilihat ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah rumus D. Ini lawan dari rumus B. Orangnya atau subjeknya sama ya. He, she, dan orang jumlahnya 1. Cuman ditambahi does not atau doesn't. Kalau yang B tadi tidak ada ya. Aktivitinya atau aktivitasnya sama ya. Contohnya bisa dilihat di contoh berikut ini. Oke. Contoh pertama, he does not wake up. Dia laki-laki tidak bangun ya. Contoh yang kedua, Susi doesn't cook. Susi tidak memasak. Nah, contoh yang ketiga, father. Nah, kata ganti orang, ada father, mother, brother, sister. Pokoknya jumlahnya 1, ikut rumus B atau rumus D ini ya. Berikutnya rumus E, yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya, rumus E ini diawali dengan do. Do di sini artinya apakah. Setelah do ditambah pelakunya Dewi Ayu, kurang lebih dari satunya, maaf tidak pandai tulis ya, lupa tadi. Pokoknya sama hampir dengan rumus A, C, E ya. Terus ditambah aktivitas, activity, itu tanda tanya. Lalu jawabannya ada 2, yes dan no. Kalau yes ditambah Dewi Ayu ditambah do. Kalau no ditambah Dewi Ayu ditambah do not. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh sebentar lagi ini ya. Sekali lagi di situ ada tambahnya orang lebih dari 1 ya. Belum Panudin masukkan, ada tambahnya orang lebih dari 1. Nanti di contoh mungkin ada, kita lihat ya. Contoh yang pertama, do you sleep? Apakah kamu tidur? Yes, I do. Ya. Terus nomor 2, do I sleep? Jawabannya no, you don't. Untuk pertanyaan di sini perlu kalian ketahui, jika pertanyaan menggunakan you, maka jawabannya menggunakan I. Di situ contohnya nomor 1, do you? Pertanyaannya kan, jawabannya menggunakan yes, I. Nah, kalau sedangkan pertanyaannya menggunakan I, maka jawabannya menggunakan you. Dilihat contoh nomor 2, do I? Nah, pakai I kan? Jawabannya menggunakan no, you. Nah, pakai you. Boleh yes, you atau no, you. Pokoknya intinya kalau pertanyaan pakai you, jawabannya pakai I. Kalau pertanyaan pakai I, jawabannya pakai you. Yang lainnya sama ya. Misalkan nomor 3, we, jawabannya juga we. Berikutnya adalah rumus F. Rumus F ini sama kumpulannya yaitu rumus B, rumus D, dan rumus F ya.
yaitu susunannya das artinya apakah, ditambah he, she atau orang satu, terus ditambah activity atau kegiatan ya. Jawabannya ada dua, yes sama no, seperti itu ya. Does dan does not. Untuk contohnya kita lihat di contohnya, oke? Nah, untuk contohnya sebagai berikut, does he dan does Adi ya. Ini langsung saja, kalau pertanyaannya menggunakan he, maka jawabannya juga menggunakan he ya. Does he menjadi yes he atau no he. Kalau pertanyaannya menggunakan she, maka jawabannya juga menggunakan she. Oke, bisa difahami ya. Misalkan does she play menjadi yes she does gitu ya. Kemudian jika pada soal atau pada pertanyaan adalah orang laki-laki, maka dijawab saja dengan he. Contohnya di situ adalah does Adi play? Jawabannya yes he does atau no he does not. Boleh. Kalau dijawab yes Adi does boleh Pak? Boleh ya. Kalau perempuan ya jawabannya pakai she ya. Misalkan does Ani berarti yes she does. Oke? Nah, ini catatannya untuk arti-artinya ya yang perlu kalian ketahui. Ada they artinya mereka, we kita atau kami, I artinya saya atau aku lah atau aku ya. Kalau you kamu atau kalian, he dia laki-laki, biasanya disingkat dia L gitu ya. She dia perempuan, disingkat dia P dan seterusnya ya, seperti itu. Do not, don't tidak sama dengan does not, doesn't ya. Ini perlu kalian ketahui ya. Baik, lupa tadi ini keterangan waktunya ya, yaitu menggunakan every setiap ya. Contohnya every day setiap hari, every month setiap bulan, every year setiap tahun, atau mungkin every Friday setiap Jumat, atau every August setiap Agustus dan lain sebagainya. Pokoknya ada every-nya. Di situ ada contoh kalimatnya, I play doll every day. Saya bermain boneka setiap hari. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi tersebut ya. Materi-materi tadi sudah Pak Nurdin jelaskan dengan jelas. Kalau kurang paham bisa ditanyakan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.